فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Ajurumiyah kita. Masih di pertengahan muka surat 82. Baik. Inti pembahasan kemarin apa? Yaitu syarat asmaul khamsah, idhofahnya jangan diidhofahkan kepada ya mutakallim. Baik, sekarang kita masuk ke contohnya, misaluhu inda tatbiq. Contohnya di dalam penerapan kalimat qaulullah ta'ala. Nah, dalam Quran ada contohnya, hatta ya'dzana li abi, sehingga ayah saya memberikan izin kepada saya. Siapa yang bicara ini? Ya. Ya. Siapa yang bicara ini? Siapa? Bukan Bunyaminnya, bukan Yusufnya, tapi jelas bukan. Iya. Abangnya. Iya, abang, abang mereka. Baik. Tak mau balik dari Mesir karena apa? Malu kepada ayah. Karena ternyata apa? Si Bunyamin pun tertangkap juga menurut ceritanya. Entah namanya Bunyamin atau siapa, al-muhim itu. Nah, hatta ya'dzana li abi. I'rabuhu hatta harfu jar, dipanggil sebagai huruf jar. Ada dia panggilan yang lain, tapi ini yang paling mudahnya. Boleh juga dikatakan harful intiha, huruf yang menunjukkan perhentian. Sampai bila saya di Mesir, sehingga ayah saya mengizinkan saya balik. Hatta mabniyun ala sukun. Dianggap apa? Di atas alif di situ ada sukun. Hatta ada sukun. La mahallalahu minal i'rab. Tak ada tempat untuk dia dalam i'rab karena harf tak ada tempat. Baik. Wa huwa yansibu fi'lan mudhari'an. Hatta ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Maka dia boleh dikatakan harfu nasbin, tapi bukan harfu nasbin yang hakiki, karena ada sesuatu yang tersembunyi pada dia. Biwasitati an, dengan perantaraan an, mutmarah, al mutmarah yaitu yang tersembunyi. Wujuban secara wajib, ba'dahu setelahnya. Jadi setelah hatta itu ada an yang tersembunyi di dalamnya. Makanya tahu-tahu kenapa ya'dzana, kan asal fi'il mudhari kan ya'dzanu. Nah, karena ada hatta, dinasabkan dengan hatta. Hatta yang di dalamnya ada an. Tapi annya tersembunyi. Baik, sekarang ya'dzana. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan. Bi'an mutmaratin wujuban ba'da hatta. Jadi cara mengirab ya'dzana. Fi'lun mudhari' mansub. Buktinya apa? Ya'dzana, bukan ya'dzanu. Mansub dengan apa? Bi'an mutmaratin wujuban ba'da hatta, dengan an yang tersembunyi secara wajib setelah hatta. Wa alamatun nasbihil fathah, alamat nasab dari ya'dzana fathah. Nah, kalau ditanya kenapa alamat nasabnya fathah, siapa yang ingat cara menjawabnya? Kenapa ya'dzana itu alamat nasabnya fathah? Karena apa? Memang ada an, tapi kenapa alamatnya fathah? Kenapa bukan mungkin subutun nun lah atau apa? Kenapa alamat i'rabnya berupa an? Ya, karena dia adalah fi'lun mudhari'un sahihul akhir walam fi'il mudhari' sahihul akhir walam ayat tasil bi akhiri syai'. Bagian akhirnya tak bersambung dengan apa-apa. Kalau bersambung dengan lain-lain, hurufnya jadi hukumnya nanti alamat i'rabnya jadi lain. Tapi kalau tidak bersambung dengan apa-apa, alamat nasabnya adalah fathah. Baik. Kemudian alam
Ya'dzana li, lam di sini harfu jar mabniun alal kasr, ya li. La mahalallahu minal i'rab. Kemudian ya'dzana li dhamirun barizun muttasilun mabniun alas sukun fi mahalli jarrin bil lam. Ali muta'alliqani bil fi'il ya'dzana li. Ali berarti jar majrur terkait dengan ya'dzana. Ini biasanya bilang begitu ya para pengajar jar majrur. Cuma karena kita tahu ya ini domir tak mungkin majrur, tapi fi mahalli jarrin. Kemudian ya'dzana li abi. Lihat sini i'rab abi fa'ilun, fa'il dari ya'dzana. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Mana dhammahnya Bang? Dhammahnya muqaddarah, diperkirakan ada. Ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas huruf yang sebelum ya. Apa huruf sebelum ya? Yaitu ba di sini ya. Ini istilah i'rabnya aja di atas. Baik. Ya, dia di atas, yaitu asalnya kan abu. Tapi karena ada ya jadi hilang dhammahnya, tak nampak dhammahnya. Mana aming zuhuriha istighalul mahal. Yang menghalangi dhammah muncul adalah sibuknya tempat biharokatin munasibatin lil ya, dengan harokat yang sesuai dengan ya. Wahiyal kasroh, yaitu kasroh. Makanya harokat yang nampak adalah kasroh abi. Kemudian wahuwa mudhaf. Ya, dilihat dari belakang, abi adalah mudhaf, yang belakang ma'ruf istilahnya. Wal ya dhamirun barizun muttasilun mabniun alas sukun. Abi ayatnya disukun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, sekarang kita lihat contoh lain. Semakin banyak contoh insya Allah semakin memudahkan pemahaman dan mengingatkan kepada peraturannya. Misalun akhar qaulullahi ta'ala wa hadza akhi, yaitu Allah menukilkan ucapan siapa ya, wa hadza akhi, ini saudara saya. Yang bicara siapa? Yusuf. Iya, jelas Nabi Yusuf. Baik. I'rabu al-wawu harfu atfin, huruf ataf ya. Dan ini adalah saudara saya. Baik. Ini sudah di akhir-akhir cerita Nabi Yusuf ya. Di dalam ayat ke-90 itu. Mabniyun 'alal fath wawu. Baik. Wa hadza la mahala lahu min i'rab. Hah? Dan ini adalah saudara saya. Walha ya hadza ini boleh kita satukan hadza, tapi boleh dibagi-bagi ha dengan za. Ha ini dikatakan harfut tanbih mabniun alal fath la mahalla lahu min i'rab. Hadza haula'i, misalkan ha dikatakan harfut tanbih. Ha antum haula'i, ya ha harfut tanbih. Za ismul isyarah. Baik, isyarah yang dekat ya. Hadza ini dekat. Mabniun ala sukun. Mana sukunnya Bang? Itu di atas alif. Za. Alifnya disukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada dia. Kemudian akhi khabarul mubtada marfu'. Jelas mubtada khabar pasti marfu'. Sebagaimana mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas yang sebelum ya mutakallim. Berarti apa? Di atas kha. Asalnya kan aku. Tapi kenapa jadi akhi? Mana aming zuhuriha, yang menghalangi munculnya dhammah adalah istighalul mahal, sibuknya tempat biharokatin munasibatin lil ya, dengan harokat yang sesuai dengan ya, wahiyal kasroh, yaitu kasroh. Baik, belum selesai. Wahuwa mudhaf, dan akhi mudhaf. Wal ya ma'ruf mudhaf ilaih. Dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, ini semua contoh untuk syarat-syarat yang berlaku kepada semua asmaul khamsah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa amma syurutul lati, adapun syarat-syarat yang tahtassu bi ba'dhiha duna ba'd, khusus untuk sebagian asmaul khamsah saja, bukan semua. Faminha, di antara syaratnya apa? Anna kalimata fuka
Oh, ingat nggak apa arti fuka? Mulut siapa? Fuka. Apa? Mulut ipar. Oh, bukan begitu, ya? Mulut kamu. Iya, mulut kamu. Fuka, mulut kamu. Boleh juga fuki, mulut kamu. Baik. Kata di sini, la tu'rabu hadzal i'rab. Dia tidak di-i'rab dengan pola i'rab ini. Oh, ini ana salah harokatnya ya. Hadzal i'rab, harusnya i'rab di fathah, hadzal i'raba. Karena i'raba sebagai apa? Badal dari hadza. Sementara hadza ini fi mahalli nasbin. La tu'rabu hadzal i'raba. Harusnya mansub i'raba. Yaitu apa? Karena ini polanya adalah pola maf'ul mutlaq. Illa bi syarti, kecuali dengan syarat antakhluwa minal mim, yaitu fu di sini kosong dari mim. Adapun kalau ada mim yaitu famun. Apa arti famun? Famun itu apa? Iya, mulut juga. Fu dengan famun sama. Cuma fu ini boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah jika tidak ada mim, yaitu bukan famun tapi memang fu. Baik, falawita salat bihal mim, seandainya mim itu masuk bersambung dengan fu tadi, tentunya wawunya hilang itu. Oh, ribat bil harakati dhahirah, dia di-i'rab dengan harokat yang jelas. Taqul hadza famun karimun. Kira-kira maknanya apa? Ini adalah mulut yang mulia, mulut yang mulia, mulut para nabi, mulut para sahabat misalkan. Tayyib. Berarti alhamdulillah ini sudah ada i'rab di bawahnya, tak perlu susah. Tayyib. Wa taqul akramtu famas-shaimi. Siapa yang mencoba mengartikan? Apa artinya ya? Akramtu famas-shaimi artinya apa? Apa tadi? Bukan muliakanlah. Apa? Saya memuliakan mulut orang yang berpuasa. Gimana caranya? Kasih lollipop, tak jadi puasa. Nanti waktu berbuka baru kasih apalah ABC ke apa. Boleh lain-lain, bakso ke soto ke. Tayyib. Fa ingdar rafa, maka tatkala mengalami rafa yaitu famun, mislu qauli qail, seperti ucapan orang yang mengatakan hadza famun karimun, ini adalah mulut yang mulia. I'rabuhu alha, alhamdulillah tadi sudah disebut, jadi lama-lama kita ingat. Ha dikatakan harfut tanbih. Mabniun alal fath la mahalla lahu min i'rab. Huruf pasti enggak ada tempat dalam i'rab. Dza ismul isyarah. Isim yang menunjukkan isim untuk penunjukan, ya isyarah penunjukan, tapi penunjukan yang dekat ini ya. Hadza ala sukun, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian famun, khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Kita tidak mengatakan wawu karena bukan fu tapi famun. Li'annahu isim mufrad, ya dia isim mufrad biasa. Karimun, tunjuk jari. Karimun yaitu na'tun lil khabar. Nih simpan. Wa na'tul marfu'i marfu'un misluh. Karena famun marfu' maka karimun juga marfu' karena na'at. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah li'annahu isim mufrad. Baik, selesai i'rab dia. Jadi dia marfu'nya dengan dhammah biasa. Ya. Yang ja'a abi wa akhi apa irobnya? Dia maktuf kepada apa? Khobar. Baik. Yang mana? Yang ja'a ya, bukan yang ja'a abi wa akhi maktuf kepada apa? Fa'il. Maka dia marfu' juga. Kemudian wa ing dan nasab, tatkala fam di nasab, mislu qauli qail akramtu famas-shaimi. Boleh juga macam tadi akramtu faman kariman, misalkan boleh juga. Misalkan kita buat famas-shaimi, intinya apa? Mansub dia. Akram
Fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Sambil mengingat-ingat cara mengirab akram. Seperti apa? Dhahabtu, akaltu, mabni ala sukun. Kenapa? Litisolihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Kemudian wata tu di sini dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dham, ya tu. Fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Fama. Ini bukan kedai ya, itu kedai fama. Fama maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf wa shaim mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah li'annahu ismun mufrad. Tayyib wa ingdal khafat. Sekarang ketika dijarkan, alhamdulillah kita mendapatkan contoh dari hadis Nabi. Mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la khalufu famis shaimi atyabu. Lamnya ini sebagai apa? Waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf, nanti ada insyaallah ya. Baik, yaitu betul-betul, sungguh-sungguh. Khaluf yaitu aroma atau bau. Fam, mulut. As-shaim, orang yang berpuasa. Atyab, lebih wangi. Baik. Asal hadisnya disebutkan dalam catatan kaki muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sekarang i'rabnya, mengi'rab hadis tersebut, alam harfun waqi'un li jawabi qasamin mahdzuf. Sebagian mengatakan harful qasam, tapi kurang tepat. Karena sumpahnya adalah wallahi misalkan, atau billahi, tallahi. Lamnya bukan sumpah tapi diletakkan pada jawaban sumpah. Harfun waqi'un li jawabi, huruf yang terletak pada jawaban qasamin mahdzuf, sumpah yang terhapus. Takdirnya apa? Wallahi la khalufu famis shaim. Alamnya mabniun alal fath la mahalla lahu min i'rab. Tak ada tempat dalam i'rab karena huruf memang tak ada tempat dalam i'rab. Wa khalufu mubtada marfu'. Nah, cepat aja ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Boleh juga dhammah dhahirah, tak masalah. Li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Fami dilihat dari belakang, dilihat dari depan, maka fami adalah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi al-kasrah li'annahu ism mufrad. Dilihat dari belakang, fami sendiri mudhaf. Wa shaim mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi al-kasrah li'annahu ism mufrad. Wa huwa mudhaf. Dilihat dari depan memang dia mudhaf ilaih, tapi dilihat dari belakang dia masih mudhaf juga. Sebentar. Ini silap kod ya. Karena sudah selesai kan ya, tak ada apa-apa lagi di belakang. Berarti ini harus dihapus nih. Wa huwa mudhaf ini anak tak break dulu itu. Harusnya berhenti sampai situ. Malah masih tertulis wa huwa mudhaf. Ini harus yuhdaf, harus dihapus. Ini lupa break. Ini harus yuhdaf, harus dihapus. Yang wa huwa mudhaf pada as-shaim jelas salah. Yang betul sudah tak ada lagi sudah. Nah, yang atyabu baru khabarul mubtada. Ya, dia khabar. Marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ism mufrad. Kemudian famun, maka yang namanya famun yu'rabu bil harakat. Dia di'irab dengan harakat. Bi khilafi fu, lain dengan fu. Nah, kesimpulannya kalau fu i'rabnya gimana? Marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan iya, baik. Karena asmaul khamsah. Wa hadza syartun zaidun. Ini adalah syarat tambahan fi hadhil kalimah, pada kalimah tadi, kalimah fu. Bi khususiha, secara khusus. Ala syurutil arba'ah, di atas syarat yang 4 sebelumnya itu. Allati sabaqa dzikruha, yang telah berlalu penyebutannya. Wa minasyurutil makhsusah aidan, termasuk syarat yang dikhususkan juga. Anna kalimata dzu, sekarang yang dzu. Yarhamukallah. La tu'rabu i'rabal asma'il khamsah, dia tidak di'irab dengan i'rab asma'ul khamsah illa bi syartain, kecuali dengan 2 syarat.
Al awal antaku nabi makna sohib. Dia harus maknanya sohib. Apa maksudnya sohib di sini? Apa arti sohib? Dumalin artinya apa? Pemilik. Iya, sohib artinya pemilik. Baik. Dzulqarnain, nah, pemilik dua tanduk. Baik. Jadi dzu di sini harus maknanya sohib, yaitu pemilik. Pemilik dua tocang. Hah? Baik. Boleh. Wasani yang kedua, syarat kedua untuk dzu antakunal kalimatul lati tudhafu ilaihi, kalimah yang disandarkan kepada dzu yaitu mudhaf ilaihnya adalah isma jinsin, isim jenis, zahiran dalam keadaan dia zahir, ghaira wasf, bukan isim wasf, bukan isim sifat. Isim jenis nanti akan dijelaskan contohnya isim jenis. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, fa'il lam yakun dzu bi makna sahib. Kalau dzu tidak bermakna sahib, bila dzu maknanya bukan lagi sahib, bi an kana, yaitu ternyata dzu berupa isma mausul. Ternyata dzu di sini bukan bimakna sahib, tapi dzu di sini isim mausul. Adakah? Memang bahasa Arab luas ya. Ternyata dia isim mausul. Bimakna alladzi. Jadi dzu artinya alladzi, tapi bukan untuk lughah Quraisy memang. Fahuwa mabni. Maka dia justru mabniun ala sukun. Ala sukunil wawu. Jadi dzu wawunya disukun. Bimakna apa? Alladzi. Seperti alladzi yaknya disukun. Ini bahasa siapa sih? Wahya lughatu aksari ahli Thayy. Ini bahasa mayoritas dari penduduk wilayah Thayy. Ini di Arab juga, tapi bukan lughah Quraisy. Takul, misalkan kalau Anda orang Thayy, Anda akan mengatakan ja'ani dzu qama, alladzi qama. Aneh ya. Ya, makanya jangan jadi orang Thayy, bingung kita nanti. Jadi orang Quraisy saja, ikut bahasa Quraisy saja, bahasa yang dipakai dalam Quran dan hadis. Ra'aitu dzu qama. Kenapa bukan dza? Ya karena ini bukan asmaul khamsah dia. Untuk orang Thayy, dzu tetap dzu, tak berubah. Wa marartu bi dzu qama. Tak berubah. Wawunya memang mabni sudah. Mabni alas sukun. Bi makna alladzi qama. Tayyib. Ini kemudian wa kadzalika idza kana dzu bi makna sahib. Jadi memang syarat pertama harus terpenuhi bi makna sahib. Tetapi syarat pertama tidak berdiri sendiri. Memang dia bimakna sahib, walakinnahu, tetapi misalkan udhifa ilal a'lam, kalau ternyata dia disandarkan kepada nama-nama orang, nahwu Muhammad au Makkah, au ila asma'is sifat, atau nama isim-isim sifat al mustaqah minal af'al seperti alim, zu alim misalkan kan, maka tentunya tidak kembali kepada asmaul khamsah sekarang. Makanya kalau dia diidhofahkan kepada misalkan Muhammad, zu Makkah, atau zu alim, au zu zakiyin. Alim orang alim, zaki orang yang cerdik, au nabiyin. Ini kan semua dikatakan isim fa'il atau isim sifah. Zu nabiyin, zu amirin misalkan. Thayyib. Fa inna dzalika yu'tabaru khata'an, maka dikatakan keliru. Tidak boleh dimasukkan dalam asmaul khamsah karena pola seperti ini keliru. Makanya betul apa? Dzu malin, dzu qarnain misalkan. Itu yang betul. Yaitu diidhofahkan pada isim jenis. Isim jenis contohnya apa? Maktabin. Dialah pemilik maktab, pemilik kantor atau pemilik meja. Dzu jawalatin, pemilik handphone. Dzu qalamin, pemilik pen misalkan. Thayyib. Dzu kalamin. Jadi dinisbatkan kepada masdar, disandarkan pada masdar, bukan pada isim fa'il, bukan dzu mutakallimin, tapi dzu kalamin. Walihadza lahana man qol, maka dihukumi lahan, yaitu tidak fasih. Orang yang mengatakan sallallahu ala nabiyhi Muhammadin wa zawihi, ya ini tak betul, zawihi. Karena hi itu bukan termasuk dari apa? Bukan termasuk dari
isim mustaq. Fala yajuz ayyuqa, tak boleh dikatakan zu Muhammad, pemilik Muhammad. Zu Makkah tak boleh. Tapi kalau sahib boleh, sahibu Makkah, pemilik Makkah. Wala zu alim tak boleh, tapi zu ilmin boleh. Seperti dalam Quran, wa innahu la zu ilmin lima alamna. Zu ilmin, jadi mudhaf ilaihnya berupa masdar. Thayyib. Zu ilmin bukan zu alimin. Wala zu zakiyin, tapi zu zaka, harus ke masdar, zu zaka. Baik, sekarang pertanyaannya, yang betul pemilik kecerdasan atau pemilik orang cerdas, mana yang betul? Ya, pemilik kecerdasan, pemilik orang berilmu atau pemilik ilmu? Iya, pemilik ilmu, zu ilmin bukan zu alim. Tak boleh zu alim, pemilik orang berilmu, tapi pemilik ilmu, pemilik pengetahuan. Zu nabiyin, nah, tak boleh, tapi yang betul apa? Zu nubuwah, pemilik kenabian, bukan pemilik nabi. Zu amirin, salah, bukan pemilik pemimpin, tapi pemilik zu imarah, pemilik kepemimpinan. Baik, jadi setelah zu itu harus polanya masdar atau yang menyerupai masdar, bukan isim fa'il atau yang semacam itu, isim maf'ul, tak boleh. Baik. Sudah habis belum untuk yang asmaul khamsah kita? Sudah kita habiskan ini. Berarti apa? Kalau yang tadi salah, zu Muhammad itu salah, fas-shawab an yudhafa zu ila ismil jins, zu hamdin, pemilik pujian, bukan pemilik Muhammad, tapi pemilik hamdin, pemilik pujian. Zu ilmin, bukan zu alim. Zu zakain, bukan zu zakiyin, pemilik kecerdasan, pemilik kecerdikan. Zu imaratin, ya, bukan pemilik amir, tapi pemilik imarah, pemilik kekuasaan. Zu malin, kalau mal sih memang dia jamid ya, tak ada kan isim fa'ilnya. Kecuali kalau dibuat apa? Rubai, mumawilin. Tapi itu salah, yang betul malin, pemilik harta. Wa nahwu dzalik, dan yang semacam itu. Wa hadani syartani, dua syarat ini yaitu bimana sahib dan diidhofahkan pada isim jenis atau masdar. Syartani zaidan, ini dua syarat tambahan fi hadhil kalimah, pada kalimah ini zu bi khususiha, secara khusus, ala syurutil arba'ah, melebihi atau di atas syarat yang 4, allati sabaqa dzikruha, yang telah berlalu penyebutannya. Untuk melatih diri nanti ada soal-soal dan perlatihan, kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Disiapkan insyaallah. Masih berapa? Masih 4 hari kan insyaallah. Jawabannya ada di sini semua, ada di buku semua, tak perlu takut. Pujian bukan untuk ditakuti dan dihindari, tapi untuk apa? Untuk dilewati, dipelajari dan dilewati, sehingga kita makin kuat, makin bertambah, makin berkembang. Kalau kita lari dari ujian, bila kita berkembang dan naik, tapi dengan berlatih makin kuat, makin mampu melompat ke yang lebih tinggi lagi. Bukan malah untuk lari ke belakang dan tidur, bila pandai. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.